mana menjadi salah satu tugas mata kuliah Tajhizul Jenazah dan Khutbah dengan dosen pengampu Dr. Edi Susilo MHI. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang khutbah. Khutbah ini terbagi menjadi 3, yaitu khutbah di hari Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Khutbah pada hari Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha ini memiliki rukun yang serupa, tetapi ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, saya akan menyampaikan rukun khutbah Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Rukun khutbah Jumat yaitu yang pertama memuji Allah. Khutbah dimulai dengan pujian kepada Allah seperti Alhamdulillah atau Innalhamdulillah. Ini merupakan ungkapan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Khatib menyampaikan sholawat untuk Nabi Muhammad sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap beliau. Yang ketiga yaitu berwasiat tentang takwa. Khatib juga memberikan pesan untuk selalu bertakwa kepada Allah, misalnya dengan kalimat ittaqullah yang berarti bertakwalah kepada Allah. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Salah satu khutbah yang harus mencangkup bacaan ayat Al-Quran disarankan untuk dibaca pada khutbah pertama untuk memberikan penjelasan yang lebih baik. Yang kelima yaitu mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua. Khatib ini mendoakan kebaikan bagi umat muslim. Dan selanjutnya rukun khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama memuji Allah, sama seperti khutbah Jumat. Khatib juga harus memulai dengan pujian kepada Allah. Yang kedua yaitu membaca sholawat. Khatib juga menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad dalam khutbah ini. Yang ketiga yaitu berwasiat tentang takwa. Pesan ketakwaan juga disampaikan dalam khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat yaitu membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah adalah wajib, mirip dengan pelaksanaan khutbah Jumat. Yang selanjutnya yaitu mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Khatib ini mendoakan kebaikan bagi umat muslim, sama seperti khutbah Jumat. Yang selanjutnya yaitu syarat khutbah Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Syarat khutbah Jumat yang pertama yaitu khatib harus laki-laki. Yang kedua bersuci dari hadas besar, kecil, dan najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat dilakukan pada waktu zuhur setelah azan kedua. Yang kelima khutbah harus didengar oleh minimal 40 jamaah laki-laki. Yang keenam khatib berdiri jika mampu. Yang ketujuh yaitu duduk di antara 2 khutbah dengan tumanina. Yang selanjutnya yaitu dilaksanakan berturut-turut antara khutbah dan sholat Jumat. Dan yang terakhir rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Syarat khutbah Idul Fitri dan Idul Adha ini memiliki kesamaan dengan khutbah Jumat, di mana khatib ini harus laki-laki. Ini merupakan syarat dasar untuk pelaksanaan khutbah. Yang kedua yaitu suci dari hadas. Khatib harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Khatib diwajibkan menutup aurat selama khutbah. Yang selanjutnya yaitu berdiri bila mampu. Khatib disunahkan untuk berdiri saat menyampaikan khutbah. Dan yang terakhir yaitu didengar oleh jamaah. Isi khutbah harus didengar oleh minimal 40 jamaah. Perbedaan khutbah Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat. Memiliki 2 khutbah dengan rukun seperti memuji kepada Allah, sholawat Nabi, wasiat takwa, doa untuk umat Islam, membaca ayat Al-Quran, dan wajib bagi laki-laki muslim yang balik, berakal, dan mukim. Yang kedua yaitu khutbah Idul Fitri, dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri, berisi pesan tentang rasa syukur setelah Ramadan dan pentingnya menjaga ketakwaan, fokus kepada kebahagiaan, kesucian diri, dan solidaritas sosial.
Yang ketiga yaitu khutbah Idul Adha, dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, menekankan makna pengorbanan dan ketaatan kepada Allah serta hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, berisi ajakan untuk berbagi melalui ibadah kurban. Yang selanjutnya yaitu hukum khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dan khutbah Jumat. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha ini hukumnya adalah sunnah muakkad, yang berarti sangat dianjurkan tetapi tidak wajib. Sedangkan khutbah Jumat sebaliknya, khutbah Jumat ini adalah rukun dan wajib. Mendengarkan khutbah pada hari Jumat merupakan syarat sah sholat. Jika khutbah tidak dilakukan, maka sholat Jumat menjadi tidak sah. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.